Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman berorientasi objek pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan 3 kemarin terdapat soal dengan kode soal AG01, di mana Angga ingin membuka kursus bahasa Inggris, namun dia bingung untuk mendata murid-muridnya. Bantulah Angga untuk membuat sebuah program pendaftaran kursus dengan menerapkan beberapa syarat di bawah ini. Poin praktikum pertama harus menggunakan create, update, dan delete untuk mendapatkan 20 poin. Penggunaan package di mana terdapat package entity, package model, dan package controller terdapat 20 poin. Kemudian terdapat exception handling 20 poin dan penerapan database terdapat 40 poin. Langsung saja kita masuk pada program pertemuan 3. Ini di sini pertama-tama kita harus membuat sebuah database, di mana saya sudah membuatnya dengan nama DB verifikasi kursus. Untuk membuat database, Anda dapat melihat pada video sebelumnya. Lalu kita masuk ke dalam programnya, di mana pertama kita harus membuat package helper _07316, kemudian membuat sebuah class dengan nama konektor db_0736. Pada class ini atau pada package ini kita mengimportkan terlebih dahulu java.sql.connection dan java.sql.driver_manager untuk merupakan sebuah paket driver manager dan connection dari MySQL-nya. Sebelumnya kita harus menambahkan library-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan library MySQL connector Java 8.0.24.jar. Kemudian dalam kelas konektor db_0736 ini kita membuat sebuah connection untuk mendapatkan get connection, di mana connection kita inisialisasi menjadi con, di mana connectionnya ini nanti 0. Kemudian kita mendeklarasikan string driver, yakni alamat dari MySQL-nya, kemudian string URL, alamat dari database-nya nanti, yakni database yang kita gunakan yakni db_verifikasi kursus. Kemudian string user, root, dan string passwordnya kosong karena ini merupakan MySQL. Kemudian kita membuat block try and block catch, di mana block try-nya terdapat class for name driver untuk memanggil driver dari MySQL-nya. Kemudian jika berhasil menyambung ke database-nya, maka akan mencetakkan atau menghasilkan output berhasil koneksi database. Kemudian di block catch ini nanti jika gagal akan menampilkan sebuah tampilan pada layar, yakni gagal connection database. Selanjutnya kita membuat sebuah package entity, di mana terdapat dua kelas dalam package entity _0739 ini. Kelas pertama yakni kelas user entity abstract, di mana pada kelas ini kita mendeklarasikan atribut yakni integer id _0736 bertipe datakan integer, string nama dan nomor telepon bertipe datakan string, di mana memiliki modifier protected keduanya. Kemudian kita membuat konstruktor dengan nama user abstract _0736 membawa parameter string nama dan string nomor telepon. Kemudian mengisi atribut nama dan juga nomor telepon. List nama _0736 sama dengan nama _0736 dan nomor telepon sama dengan nomor telepon. Kemudian kita membuat fungsi aksesor, yakni fungsi getter dan setter, di mana fungsi getter yakni get id akan mengembalikan nilai id yang bertipe datakan integer, kemudian get nama
akan mengembalikan sebuah nama yang bertipe datakan string, kemudian get nomor telepon akan mengembalikan nomor telepon yang bertipe datakan string. Lalu membuat fungsi setter di mana set ID akan membawa parameter ID dengan tipe data integer lalu mengisinya dengan mengisi atributnya dengan this.id sama dengan ID. Kemudian fungsi setter nama di mana membawa parameter nama bertipe datakan string lalu mengisi atributnya dengan this.nama sama dengan nama. Lalu set nomor telepon membawa parameter nomor telepon bertipe datakan string lalu mengisinya atributnya dengan this nomor telepon underscore 076 sama dengan nomor telepon underscore 07316. Kemudian kita membuat sebuah kelas baru yakni dari entity tadi, yakni terdapat dua kelas. Kelas yang kedua yakni murid entity underscore 076 extends user entity abstract underscore 076. Pada sebelumnya kelas user entity abstract ini merupakan kelas yang belum jelas implementasinya mau diarahkan kemana. Jadi pada kelas murid entity ini extend user entity abstract underscore 076 yang artinya metode atau atribut dalam user entity abstract ini bisa digunakan oleh turunannya atau kelas murid entity underscore 07316, di mana pada kelas murid entity underscore 07316 ini kita mendeklarasikan sebuah atribut yakni string kelas bertipe datakan string lalu membuat fungsi getter dan setter, di mana fungsi getternya yakni get kelas dengan pengembalian kelas bertipe datakan string lalu membuat setter di mana membawa parameter kelas bertipe datakan string lalu mengisi atributnya dengan kelas underscore 07316. Kemudian setelah kita membuat package entity ini dan membuat dua kelas pada package entity ini, kita membuat sebuah model package model underscore 07316, di mana dalam package model underscore 07316 ini terdapat terdapat satu kelas dengan nama murid model underscore 07316. Sebelumnya kita harus mengimportkan package entity underscore 07316 dengan membawa kelas yakni kelasnya murid entity underscore 07316 yang terdapat dalam package entity ini. Kemudian kita mengimportkan helper atau package helper dengan membawa kelasnya yakni connector db underscore 07316 lalu mengimportkan java.sql.bintang atau asterisk. Kemudian import java.util.release merupakan paket dari release. Dalam kelas murid model underscore 07316 ini kita mendeklarasikan sebuah string SQL dengan connection dengan inisialisasi con sama dengan konektor db underscore 07316.getConnection untuk mendapatkan koneksi dari SQL-nya nanti. Kemudian di sini terdapat release, di mana release murid entity get murid release murid entity underscore 076 diinisialisasikan menjadi release murid sama dengan new release, di mana get murid ini merupakan fungsi yang mengambil data dari murid dari database. Lalu terdapat block try and catch, di mana block try nanti akan mengambil select from murid atau tabel dari murid yang terdapat pada database nantinya, di mana nanti akan mengambil sebuah ID, nama, kelas, dan juga nomor telepon. Kemudian pada block catch ini akan menampilkan SQL exception-nya. Lalu terdapat return release ini untuk mengembalikan kumpulan data yang didapat ke release tadi. Lalu di sini kita membuat fungsi create data murid entity ini inisialisasinya. Kemudian kita membuat block try and catch lagi, di mana nanti ini akan menambahkan murid. Jadi nanti aku menambahkan nama, kelas, dan juga nomor telepon. Kenapa values tanda tanya ini nanti akan isinya nanti kosongan, jadi nanti kita bisa menginputkan atau menambahkan data murid maupun di program ini langsung dan juga di database MySQL-nya ini nanti.
Lalu jikalau berhasil akan menampilkan rows update, dan jikalau gagal akan menampilkan gagal input data. Kemudian membuat sebuah fungsi dengan nama update nama atau metode update nama dengan membawa string nama dan juga integer ID. Ini nanti akan mengupdate nama, dan mengupdate namanya ini sesuai dengan ID dari murid yang sudah terdaftar tadi. Jadi nanti ini akan dicarikan akan dicari ID-nya terlebih dahulu, kemudian bisa mengupdate namanya. Dan jika berhasil akan menampilkan rows update, dan jika gagal akan menampilkan gagal update nama. Kemudian di sini juga terdapat metode atau fungsi update kelas untuk mengupdate kelasnya dengan membawa parameter kelas bertipe dadakan string dan juga ID bertipe dadakan integer. Untuk mengupdate kelas sendiri ini akan juga dicarikan melalui atau lewat ID-nya nanti. Jadi ID-nya nanti kita ketikkan, lalu kita dapat mengupdate kelas dari siswa tersebut. Jika berhasil menampilkan rows update maupun di database ataupun tampilan dari build and run-nya nanti di sini. Dan jika gagal akan menampilkan gagal update kelas. Kemudian terdapat metode lagi update nomor telepon dengan membawa nomor telepon dan juga ID bertipe dadakan string dan juga integer, di mana update nomor telepon nanti akan juga sama seperti halnya seperti update kelas dan juga nama, akan mengambil ID-nya terlebih dahulu, akan menginputkan ID-nya terlebih dahulu, dan nanti akan berhasil mengupdate jika ID-nya ditemukan. Jika tidak ditemukan ID-nya, maka akan menampilkan gagal update nomor telepon. Untuk selanjutnya yakni untuk delete murid, dia membawa parameter ID underscore 0736. Ini nanti akan dapat menghapus data murid dengan ID juga, dimana nanti menghapus data murid ini akan dilewatkan melalui ID terlebih dahulu. Jadi kita memasukkan ID-nya terlebih dahulu, lalu kita dapat menghapus data murid yang terdapat dalam database-nya. Lalu kemudian di sini ada fungsi metode check find dengan parameter string nama bertipe dadakan string, integer check sama dengan 0, nanti akan dicek terlebih dahulu. Kalau 0 maka tidak dapat ditemukan. Kalau ada nanti ini menemukannya ini melalui lewat nama. Jadi kita nanti mengetikkan nama yang terdapat dalam atau yang terdaftar dalam database atau yang terdaftar dalam kursnya sendiri. Jadi ini nanti dicari lewat nama, kemudian akan mendapatkan ID-nya. Lalu jika gagal akan menampilkan gagal update nama. Setelah itu, setelah kita membuat model murid model underscore 07316, kita membuat sebuah package controller di mana terdapat dua kelas, yakni kelas all object model dan juga kelas murid controller. Sebelumnya kelas model ini atau murid model underscore 07316 ini digunakan untuk memanipulasi data dan menangani validasi dari kontrol yang tidak berhubungan dengan view. Kemudian pada kelas murid controller ini kita mengimpортkan package entity dan memanggil murid atau memanggil kelas murid entity underscore 0736 yang terdapat pada package entity. Kemudian kita mengimpортkan java.util release digunakan sebuah paket release dari Java. Kemudian kita membuat sebuah kelas di mana kelas murid controller ini di dalamnya terdapat fungsi atau metode insert data dan membawa parameter nama, kelas, dan juga nomor telepon. Yang masing-masing nama, kelas, nomor telepon bertipe dadakan string. Kemudian di sini
murid entity atau kelas murid entity kita inisialisasi menjadi murid entities sama dengan new murid entity atau membuat sebuah objek baru di mana nanti murid entities akan men-set nama dan memanggil sebuah nama yang bertipe datakan string. Kemudian kelas juga memanggil sebuah kelas yang bertipe datakan string. Nomor telepon juga bertipe datakan string. Lalu ini nanti akan membuat sebuah insert data atau create data. Kemudian di sini terdapat release dan dengan pengembalian objek murid model get murid. Jadi ini release dari get data murid. Kemudian terdapat metode check find dengan parameter nama bertipe datakan string. Kemudian integer check sama dengan objek akan menemukan nama, maka dia akan mengembalikan nilai dari check atau nilai integer dari check ini nanti. Kemudian di sini terdapat fungsi lagi yakni atau metode digunakan untuk mengupdate data, di mana data yang dapat diupdate nantinya dalam fungsi ini terdapat parameter urut, integer urut, string data dan juga string ID, di mana switch akan switch urut. Case pertama dia akan mengupdate sebuah nama, kemudian kedua kelas, dan yang ketiga sebuah nomor telepon. Lalu di sini terdapat delete data dengan parameter integer ID dan mengambil dari objek tadi. Lalu murid model ini sebuah inisialisasi dan akan menghapuskan delete murid dengan membawa parameter atau pengembalian nilai integer ID. Pada kelas murid controller underscore 07316 ini merupakan kelas di mana kelas yang menyimpan objek release dari murid entity. Kemudian pada kelas all object model underscore 07316 dia di sini hanya berfungsi sebagai inisialisasi objek model dengan membuat objek baru dengan nama murid model untuk digunakan pada kelas controller. Dan di sini juga memimportkan model package model underscore 07316 mengambil kelas membawa kelas murid model underscore 07316. Kemudian kita masuk pada main kelasnya, di mana kita harus mengimportkan sebuah package controller dengan mengambil kelas dari package controller yakni murid controller underscore 07316, kemudian entity underscore 07316 buat kelas murid entity underscore 07316, kemudian mengimportkan Java dan util.scanner merupakan sebuah paket scanner dari Java. Langsung saja kita masuk pada kelas Ilyasa pendaftaran kursus underscore 07316, di mana kita di sini membuat inputan, di mana static scanner input dengan nama input sama dengan new scannernya. Kemudian kita membuat objek murid controller, kita inisialisasikan menjadi murid atau nanti objeknya sama dengan new murid controller underscore 07316. Kemudian dalam mainnya kita mendeklarasikan integer pilih. Di sini kita menggunakan do while dan switch case, di mana do nanti akan menampilkan sebuah tampilan input data, show data, update data, dan juga delete data. Lalu yang kelima yakni keluar, di mana nanti masukkan pilihan kita memanggil atribut atau variabel pilih yang sudah kita deklarasikan di atas untuk masuk ke dalam sebuah pilihan. Yang case yang pertama akan membawa kita ke fungsi insert data, case kedua show data, case ketiga update data, case keempat delete data, yang case kelima yakni angka keluar atau nanti akan menampilkan cetak berhasil keluar. Kemudian jikalau ini while-nya pilih kurang dari sama dengan 4, ini nanti akan membawa kita keluar dari menunya. Lalu di sini
terdapat fungsi show data. Show data ini merupakan pilihan yang kedua atau akan menampilkan sebuah data di mana nanti yang ditampilkan terdapat ID, nama, kelas, dan juga nomor telepon, dan dia akan mengambil dari murid entity dan akan mendapatkan get ID, get nama, get kelas, dan juga get nomor telepon. Kemudian kita membuat sebuah fungsi insert data underscore 0736. Ini digunakan untuk menginputkan data atau murid baru, murid kursus baru, di mana nanti dapat menginputkan nama, kelas, dan juga nomor telepon. Kemudian di sini terdapat fungsi delete. Ini merupakan fungsi untuk menghapus data siswa atau murid kursus. Dimana yang sudah saya bilang tadi, delete data ini akan menghapus sebuah ID-nya atau ID dari murid nanti yang sudah terdaftar. Kemudian pada update ini kita bukan pakai ID, melainkan kita memakai nama dan mencarinya, dimana nanti akan mencari nama yang mau diupdate. Misal nanti saya memasukkan nama siapa, misalnya Ilyasa gitu ya. Ini kita mengetikkan pada tampilan runnya, yakni Ilyasa, akan jika nama tersebut ada maka akan mencetak berhasil ditemukan, jika tidak ada maka tidak ditemukan. Kemudian pada fungsi update data merupakan menu pilihan yang ketiga. Di dalamnya terdapat data yang dapat diubah, yakni data nama, data kelas, data nomor telepon, dan juga ada pilihan menu keluar. Di sini masukkan pilihan, kita masukkan variabel pilih, di mana switch pilih case yang pertama akan menuju ke nama atau perubahan nama. Kemudian case yang kedua merubah kelas. Case yang ketiga, pilihan yang ketiga yakni merubah nomor telepon, yang terakhir yakni default. Jika tidak memilih keempat menu ini akan menampilkan inputan salah. Mungkin langsung saja kita run program ini. Nah, di sini kita coba membuka database-nya juga. Tabel dari database select bintang from murid, kita enter. Ini masih terdapat dua murid dari kursus bahasa Inggris atau kursus apa yang tadi, pendaftaran kursus. Masih terdapat dua murid di dalamnya. Ini saya Fernando. Kita coba show data terlebih dahulu. Di sini terdapat tulisan berhasil koneksi database, berarti kita berhasil mengoneksikan database-nya. Kemudian di sini sama seperti halnya ID yang pertama, yakni dengan nama Ilyasa, kelasnya A, nomor teleponnya juga sama. Nama yang kedua yakni Nando, kelas A, dan nomor teleponnya juga sama. Kita coba menginputkan data satu. Kita coba nama Naufal. Kemudian kita masukkan kelasnya, yakni kelas B. Kita masukkan nomor teleponnya. Nah, di sini terdapat tulisan one rows update, berarti ini berhasil masuk dalam database-nya. Kita coba cek lagi. Kita coba show data.
Ini dengan ID 3 atas nama Naufal, kelasnya B, nomor teleponnya ini. Kemudian kita coba lihat database-nya. Nah, database-nya juga terupdate dengan ID 3 atas nama Naufal, kelasnya B, dan nomor teleponnya. Kemudian kita coba mengupdate data dengan pilihan 3. Nama yang mau diupdate tadi Naufal. Nah, di sini karena Naufal ini terdapat dalam datanya, jadi akan menunjukkan berhasil ditemukan. Kita coba mengupdate kelasnya. Kita rubah jadi kelas A. Kita 4 keluar. Langsung kita show data. Di sini sudah berganti yang awalnya kelas B, sekarang berubah menjadi kelas A. Kita coba lihat di database-nya. Nah, ini berhasil dirubah, di mana Naufal dan kelas B yang sebelumnya, dan data yang baru yakni Naufal dengan kelas A dengan nomor telepon yang sama. Lalu kita coba menghapus, mendelete data 4. Dalam delete data ini kita harus memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Kita coba menghapus data 2, hapus ID. Kita enter. Nah, one rows updated berarti ini berhasil untuk dihapus. Kita coba show data. Di sini terdapat 2 data saja, yakni ID yang pertama dan ID yang ketiga. Kita coba lihat dalam database-nya. Nah, di sini yang sebelumnya ID 2 atas nama Nando kelas A, dan data yang baru karena kita tadi berhasil menghapus, tadi ID 1 atas nama Ilyasa kelas A, dan juga ID yang baru kita daftarkan tadi yakni atas nama Naufal dan juga kelas A. Kemudian program ini dinyatakan berhasil atau berhasil berjalan dan dapat digunakan untuk pendaftaran kursus nantinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dan demo dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.